bikin bangga, bangga bersarung mangga. Wirdul Fatih ini kami ijazahkan kepada semuanya. Biasanya dibaca oleh para santri waktu tahajud. Setelah melakukan sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya, ada Wirdul Fatih. Wirid yang hanya 7 menit. Wirdul Fatih hanya ada 7 menit. Mestinya dibagi-bagi, ada buku wirid ringkas, dan ini bisa diamalkan di mana saja. Dan itu kita ambil daripada zikir baginda Nabi, dimulai dari membaca surat Al-Fatihah untuk baginda dan keluarga, Fatihah yang kedua untuk orang yang telah mendahului kita dari orang tua dan guru-guru, yang ketiga agar kita ingat kepada orang tua yang masih hidup, guru yang masih hidup, saudara, kita sambung hati dalam Fatihah itu. Kemudian setelah itu kita baca istighfar, kemudian baca salawat, ada namanya salawat Fatih, salawat yang sengaja kami susun untuk membuka, meminta kepada Allah agar dibukakan segala pintu kebaikan untuk kita. Bunyi salawat Fatih adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wa Nadhir. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad yang beliau adalah al-Bashir, pemberi kabar gembira, wa Nadhir, yang memberikan peringatan. Artinya dengan harapan, dengan menyebut nama Nabi al-Bashir wa Nadhir, kita menjadi orang yang tidak ada kabar gembira dari Nabi kecuali kita mendapatkannya, dan tidak ada peringatan dari Nabi kita kecuali kita telah menjauhinya. Alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi, yang akan terbuka dengan baginda Nabi segala pintu kebaikan. Tidak ada pintu kebaikan di semesta ini, di dunia ini, kecuali telah dibuka oleh Rasulullah. Kebaikan apapun, silaturahmi, segala kebaikan. Wa tanghaliqu bihi abwabus syarri, dan akan tertutup dengan baginda Nabi segala pintu kejahatan. Nabi yang menutup pintu kejahatan. Harapannya apa? Semoga dengan baca salawat ini Allah memudahkan kita mengikuti, melakukan kebaikan yang pernah disebut Nabi, menjauhi kemungkaran yang pernah disebut Nabi. Wa ala alil athhari wa ashabil akhyari. Kemudian setelah itu kita membaca istighfarnya. Ada istighfar nanti sebelumnya. Ada istighfar kurang lebih 70 kali. Istighfar sesuai dengan topik malam ini. Kemudian setelah itu ada istighfar spesial, istighfar lagi spesial, istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, kami zalim. Jadi ada sejarah kenapa kok dipilih potongan ayat itu. Sebab kita ingin menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, dakwah, mengajak kepada kebaikan. Itu kisah Nabi Yunus itu. Suatu ketika berdakwah di satu kaum, rupanya dakwahnya tidak disambut oleh umat. Karena tidak disambut oleh umat itu semacam orang tidak menyambut seruanku. Pergi mau menyeberang laut. Di atas kapal ada permasalahan. Rupanya kebiasaan di zaman itu adalah kalau ada laut, ada kejadian semacam ini, harus ada yang diundi. Yang mendapatkan undian diceburkan ke laut, dikasihkan ke ikan. Undian pertama jatuh ke undian jatuh ke Nabi Yunus, sampai Nabi Yunus dilempar ke laut. Ditelan oleh ikan. Setelah ditelan oleh ikan, di dalam perut ikan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus minta kepada Allah, memohon ampun atas kesalahannya. Nah, ini ada makna hubungannya dengan dakwah. Kenapa kita ambil kalimat itu? Kenapa? Kita tuh sering nasihati anak kita, nggak dengar, bosen. Nah, itu tetangga, ya sudahlah, nggak mau, ya sudah, terserah. Nah, kalau istri gitu kan, itu adalah dosa sebetulnya. Umat Nabi Muhammad, gara-gara dia ngomong lekit ke kita saja langsung kita tinggalkan, ya, agar kita tidak dihukum, tidak makan ikan nanti. Makanya itu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus di dalam kegelapan. Setelah itu panjatan doanya dikabul, sampai dikatakan Nabi Yunus itu di dalam kegelapan, dengan mohon itu dientaskan dari kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Lalu mengadu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diangkat oleh Allah. Maka para ulama menyebutkan, jika engkau dalam kegelapan hidupmu, kesusahan hidupmu, perbanyak baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akan dientaskan dari kegelapan. Karena kegelapan hidup kita bisa saja karena salah kita dan dosa kita. Dengan itu semoga diampuni, lalu kita dibukakan menjadi benderang hidup kita. Kemudian setelah itu menjadi minta doa
dijauhkan dari petaka dan bencana. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini buku zikirnya ya, sudah dibagi? Sebagian dibagi. Ini buku zikir singkat, disimpan. La ilaha illa anta subhanaka. Kemudian setelah itu a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah doa dari Nabi agar kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru, dengan nama Allah tidak akan ada yang membahayakan dari semua yang ada di langit dan bumi. Memang syarah waktu khusus yang insyaallah kita sering syarahi zikir ini. Artinya apa? Mungkin ini membahayakan bagi orang lain, cuman bagi kita menjadi tidak. Bermacam-macam racun bagi orang bermasalah, bagi kita tidak dihindarkan sehingga kita selama tidak makan racun. Mungkin ada binatang yang mengganggu kita menjadi disingkirkan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah. Itu adalah bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian setelah itu kita baca qul huwallahu 3 kali, qul huwal falaq sekali, qul huwal binas sekali, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Amanar Rasul. Fatihah dan Amanar Rasul ini disebutkan dalam satu hadis, Al-Fatihah wa Amanar Rasul, pungkasan surat Al-Baqarah, itu disebut oleh baginda Nabi. Suatu ketika Nabi lagi duduk begini, ada malaikat turun. Lalu malaikat itu memberikan kabar gembira, ya Muhammad absyir bi nuraini utitahu ma lam yu'ta ahadun min qablik. Ya Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada selainmu. Nabi penasaran, apa 2 cahaya itu? Pertama adalah Fatihatul Kitabi, yang kedua adalah wa khawatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Pungkasan surat Al-Baqarah adalah Amanar Rasul itu. Fatihah kita sudah tahu. Fatihah. Ma qara'ta harfan minha ila wa utita. Engkau tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau diberi. Artinya satu huruf Fatihah yang kita hadirkan menjadi sebab dikabul doa kita. Apalagi Fatihah semuanya. Inilah maka dari itu kenapa para ulama setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, yang nggak ngerti ya nggak. Tujuannya adalah agar dikabul doa kita. Artinya sebab pengkabulan doa kita adalah kita sertakan Fatihah atau pungkasan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Sehingga ada doa dengan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, ada apa dengan itu? Kan begitu? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baik. Ini adalah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita baca Ya Arhamar Rahimin. Ini disebutkan oleh para kasih Allah. Ya Arhamar Rahimin ini adalah untuk ngerayu, untuk khusyuk kepada Allah. Allah Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih akan berikan kasih sayang kepada kita. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk merenungi kebaikan-kebaikan nikmat Allah. Termasuk nikmat kita seperti ini, nikmat yang sering lupa untuk disyukuri adalah nikmat ibadah. Sehingga kita sujud syukur setelah itu. Sujud syukur merenungi bahwasanya kita bangun malam itu nikmat dari Allah. Di antara orang yang lelap tidur, ayo nikmat agung bangun malam. Kita sujud syukur itu caranya. Dan syukur ini adalah ilmu sekaligus. Kalau Anda mendapatkan nikmat, rizki atau apapun keselamatan, maka sujudlah Anda sujud syukur. Sujud syukur adalah dalam keadaan wudhu seperti sholat, cukup begini, menghadap ke kiblat. Aku niat sujud syukur, pakai bahasa Jawa Allah tahu. Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud. Yang dibaca bebas. Tasbih seperti tasbih di dalam sholat. Bisa saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali boleh, 3 kali boleh, 10 boleh, ada 11 boleh. Setelah itu Allahu akbar. Setelah sujud Allahu akbar, duduk assalamualaikum. Assalamualaikum biasa. Dan jadikan itu amalan sehari-hari Anda. Ini wiridul Fatih. Cuma 7 menit. Dari semua yang kita inginkan ada di sini, 7 menit. Ini yang bikin bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.